Oke, selamat datang di So Jadi Pandit. Dan kali ini gue mau membahas tiga pertandingan. Tiga pertandingan. Yang pertama Liverpool berhadapan dengan Wolves. Yang kedua adalah Manchester United Brighton. Dan yang ketiga adalah Derby Milan. Ya, kita mulai dulu dari Liverpool. Liverpool comeback setelah tertinggal di menit awal lewat Hwang Hee-chan menit 7. Dan di babak pertama sebenarnya Liverpool itu gak bisa create banyak peluang. Bahkan kalau gue bilang mainnya jelek di babak pertama. Szoboszlai yang biasanya main bagus pun sering salah passing di babak pertama. Empat backnya juga kelihatan goyah sekali. Sering sekali Wolves itu memanfaatkan lini tengah yang kosong. Lini tengah Liverpool yang kosong, McAllister main jelek. Sehingga begitu berkali-kali mereka bisa tembus lewat lini tengah. Ya, beruntung memang kita tahu finishing Wolves ini menjadi masalah bagi mereka. Makanya sekarang mereka ada di peringkat 15. Padahal secara permainan berapa kali gue tonton lawan MU, lawan Liverpool di babak pertama, mereka tidak buruk. Cuman yang menjadi permasalahan adalah finishingnya, ya, end produknya itu kelihatan ya mediocre, sehingga mereka tidak bisa cetak banyak gol. Nah, itulah yang membuat Liverpool di babak kedua langsung Klopp masukin Luis Diaz menggantikan McAllister. Nah, ketika Luis Diaz masuk, ya praktis babak kedua Wolves diobok-obok. Ya mungkin serigalanya berubah jadi pudel karena memang tidak 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 ada apa-apanya Wolves di babak kedua dibandingkan Liverpool yang begitu dari awal intensitas tinggi, begitu luar biasa mereka melawan tekanan, mengurung pertahanan dari Wolves. Darwin Núñez juga masuk di menit 56, itu juga menambah daya gedor dari Liverpool. Salah cetak hampir 3 assist, beruntung yang terakhir nggak jadi assist karena golnya dianggap gol bunuh diri Bueno, bukan golnya Elliot. Ya menurut gua agak tega ya, padahal itu Elliot jelas nendang deflection, ya nggak sengaja sebenarnya, bukan sesuatu hal yang sengaja, tapi sudah keputusan akhirnya adalah bunuh diri, jadi ya kita terima aja. Ya, dan Liverpool itu dengan kemenangan ini jelas berada di 3-4 besar di peringkat 3 sementara, poinnya sama dengan Tottenham Hotspur yang berada di peringkat 2. Ya, jadi untuk Liverpool aman. Spurs juga menang 2-1. Comeback juga Spurs di bukan menit lagi, detik-detik terakhir ya. Richarlison tadi ya lawan Sheffield. Sheffield ini peringkat 17 sementara, jadi papan bawah. Spurs juga mendapatkan important points, important 3 points. Nah, kita ke MU. MU main di kandang, ya, di Old Trafford. MU ini jarang sekali kalah di Old Trafford. Mereka begitu perkasa. Ya, gue lupa terakhir kali mereka itu kalah di Old Trafford kapan. Setahu gue itu musim lalu. Lawannya siapa? Lawan Brighton juga. Lawan Brighton waktu itu 1-2 kalau nggak salah. Sekarang 1-3 kalahnya. Nah, MU itu kan yang absen itu 11 pemain. Tapi kalau kalian lihat 11 pemain itu nggak semuanya jadi starter. Ya kan, nggak semuanya pemain starter. Sehingga Ten Hag di pertandingan kali ini mengubah sedikit formasinya menjadi 4-4-2 diamond. Onana di belakang dari Region menjalani debutnya. By the way ya, cukup baik lah Region ini. Terus Martinez, Lindelof, Dalot, bukan Wan-Bissaka. Gue nggak tahu kenapa, mungkin Wan-Bissaka kurang fit atau gimana. Di tengah ada Eriksen, Casemiro, McTominay, dan Bruno Fernandes di belakang Rashford dan Højlund. 4-4-2 diamond, sama dengan Real Madrid. Nah, Brighton, Estupinan nggak main, March nggak main, Joao Pedro cadangan, Billy Gilmore cadangan, Ansu Fati cadangan, Ferguson cadangan. Jadi begitu banyak pemain yang yang biasa menjadi starter, bahkan pemain-pemain penting itu tidak menjadi starter di pertandingan kali ini. Mungkin De Zerbi memberikan kesempatan mereka istirahat, waktu istirahat karena habis balik dari negaranya masing-masing, sehingga memberikan kesempatan kepada pemain-pemain lain kayak Adingra. Ini kan ya mungkin kalian juga baru dengar namanya. Terus Lalana dikasih kesempatan, Welbeck dikasih kesempatan, Dahoud, Lamptey juga dikasih kesempatan sebagai back kiri. Nah, MU itu sebenarnya main bagus. Cuman itu cuman di menit 10 sampai 15 menit MU main luar biasa.
Brighton nggak dikasih pegang bola, mereka di press dengan berbagai upaya MU melakukan tekanan, kurungan. Brighton nyaris nggak bisa create something. Nah, yang menjadi permasalahan adalah di menit 20 MU kecolongan. Itu adalah build up pertama, serangan luar biasa pertama, kombinasi pertama dari Brighton di game ini, dan itu langsung gol di menit 20. Gol Welbeck yang luar biasa. Prosesnya luar biasa. Tapi apakah Welbeck dan Lallana yang terlibat di di gol pertama ini main bagus sebelum itu? Nggak kelihatan juga. Ya, jadi bukan Brighton bermain bagus di 15-20 menit awal, tapi memang efektif mereka ketika mendapatkan peluang langsung menjadi peluang matang dan langsung bisa menciptakan gol. Nah, yang menjadi problem adalah ketika setelah Brighton cetak gol, mereka lebih nyaman. Mereka benar-benar lebih nyaman, passing mereka lebih lancar, sedangkan MU drop. MU ini kelihatan langsung kena mental. Karena mereka mungkin merasa kita create banyak peluang, tapi justru kita yang kebobolan. Sehingga pemain drop dan kelihatan intensitas serangan itu menurun. Mungkin ada kena tiang dan satu gol dianulir. Mungkin kalian juga merasa, apakah itu masih di dalam atau tidak? Ya sudah dicek VAR kan, dan memang angle itu yang kita dikasih lihat, angle kameranya itu memang sudah di luar, walaupun tipis, tapi sudah di luar. Ya maka dari itu dianulir, tidak jadi satu sama, dan ya babak pertama selesai. Nah, kita babak kedua. Babak kedua MU butuh gol, harusnya MU yang mengambil inisiatif sejak awal, ya kan? Nah, yang masalahnya adalah Brighton begitu leluasa, Brighton begitu enak mainnya, mereka tidak ada pressure, mereka main di pressing 6 pemain bahkan oleh MU dengan gampangnya mereka keluar, dan itu menurut gue menunjukkan begitu luar biasanya Brighton di bawah De Zerbi, bahwa De Zerbi menanamkan sebuah sistem di mana tidak tergantung oleh 1-2 pemain. Mitoma di pertandingan kali ini dikantongin sama Dalot, nggak kelihatan sama sekali, tapi sistemnya jalan. Tidak ada March, tidak ada Joao Pedro, tidak ada Ferguson, tidak ada Billy Gilmore, tidak ada Estupinan. Sistemnya jalan. Ini baru yang gue bilang membedakan tim yang bermain dengan sistem dengan yang tidak. Tim yang bermain dengan skill individu, yaitu MU, dimana Rashford ini lagi-lagi pemain yang begitu egois, berkali-kali peluang depan gawang dia bisa passing, dia shoot, dia terlalu memaksa. Kalau gue bilang terlalu memaksa, dan ini bukan hanya di pertandingan ini, dari 4 pertandingan awal plus ini 5, dia selalu egois dan tidak pernah diganti, bahkan tidak diganti di pertandingan kali ini. Jelas dia sudah buang banyak peluang tapi tidak diganti. Bahkan Højlund yang diganti sampai disorakin kan Ten Hag di siulin sama fansnya sendiri, fans Manchester United. Tapi secara overall memang ya Brighton layak menang. Dia 2 gol di babak kedua itu golnya keren-keren semua, benar-benar keren golnya. Jadi kita pun, kalau gue sih sebagai penonton netral, lihat Brighton ini luar biasa. Gue lihat Brighton sangat enjoy ya dengan permainan mereka, dengan kapasitas pemain yang sebenarnya mediocre, tapi mereka begitu smooth mainnya, begitu cantik, begitu menghibur, dan ya mereka layak sementara di peringkat 4. Sangat amat layak dengan permainan seperti itu. Mereka kurang beruntung ketika menghadapi West Ham, mereka kalah 3-1, padahal mereka menguasai bola. West Ham dapat 3 kali counter, dapat 3 gol. Yaitu kurang beruntung, dan mereka membuktikan lawan MU di kandang mereka bisa mendominasi, bermain bagus, dan bisa menang. Mencetak 3 gol di Old Trafford itu bukan suatu hal yang mudah, dan Brighton bisa melakukan itu ya. Dan MU sekarang ada di peringkat 13, jadi belum aman sama sekali. Dan ya gue sih masih mau lihat nanti ketika pemain-pemain yang cedera itu kembali, nah bagaimana MU ya. Jadi ya selama mereka belum balik ya tahan-tahanin aja ya fans MU ya. Terus update selanjutnya, City ya 3-1 menang lawan West Ham. City 15 poin dari 5 pertandingan, perfect, berada di peringkat 1 sementara. Nggak heran ya, sejelek-jeleknya mainnya City, mereka tetap memenangkan pertandingan. Itu yang menjadi pembeda. Nah, kita ke pertandingan terakhir, Derby Milan. Derby Milan ini dua-duanya, dua tim Milan, Inter, 3 pertandingan awal mereka sapu bersih. Dalam arti apa? Mereka itu 2 tim yang performanya di awal ini baik, ya kan? Tapi di pertandingan kali ini terlihat ya 5-1. 5-1 mungkin secara skor kita nggak usah terlalu bahas, tapi secara permainan
AC Milan tuh kelihatan drop. Mereka tidak ada kreativitas, nyaris tidak ada kreativitas. Justru Inter yang sedikit lebih menguasai bola, mereka lebih create banyak peluang, mereka lebih efektif, mereka benar-benar memanfaatkan counter attack demi counter attack dengan sangat baik, ya kan? Dan ya ini bisa lebih dari 5-1 ya, bahkan berapa kali di babak kedua terutama counter dari Inter yang bahaya sekali. Maignan lagi main jelek ya, tapi istilahnya good day-nya Inter lagi ketemu bad day-nya Milan, sehingga skornya itu begitu telak. Ya mungkin kalau dua-duanya ketemu dalam kondisi yang baik, mungkin Inter tetap menang, cuman skornya nggak 5-1. Ini kebetulan benar-benar Milan lagi bapuk minta ampun, Internya lagi superior. Jadi ya, let's see seberapa konsisten Inter. Karena Inter biasanya kehilangan poinnya bukan lawan Milan, tapi lawan tim-tim yang semenjana, lawan tim-tim mediocre. Di situ kadang-kadang Inter suka kehilangan poin, terutama musim lalu. Ya kita lihat apakah Inter bisa konsisten musim ini dengan Simone Inzaghi, dengan beberapa pembelian. Begitu juga dengan Milan. Ya Pioli lawan Inter kalah cuma 3 poin, bisa cari poin lagi dengan lawan tim-tim yang lain. Jadi nggak usah terlalu berlarut-larut lah dengan kekalahan ini. Oke, segitu dulu video kali ini. Kita akan kembali lagi besok dengan pembahasan match-match lainnya. Salam sepak bola.